Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Setelah tinta dan bilik suara, kini KPU Kota Batu terima logistik berupa kotak suara untuk pemilu 2024 mendatang. Logistik kotak suara tersebut telah tiba pada Kamis 9 November 2023 pagi. Dengan total jumlah kotak suara yang diterima sebanyak 3.061, sudah termasuk dengan 6 tambahan. Tentunya jumlah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari 611 tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di Kota Batu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu mulai menerima ribuan logistik untuk pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Setelah tinta dan bilik suara, kini giliran logistik kotak suara yang mulai didistribusikan. Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum dan Pencegahan Tommy Rusdiantoro menjelaskan bahwa di Kota Batu sendiri logistik kotak suara telah tiba pada Kamis 9 November 2023 pagi. Dengan total jumlah kotak suara yang diterima sebanyak 3.061 sudah termasuk dengan 6 tambahan. Tentunya jumlah ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari 611 tempat pemungutan suara TPS yang ada di Kota Batu. Logistik tersebut kini disimpan dalam gudang logistik di belakang kantor KPU dan mendapat pengamanan secara ketat oleh pihak kepolisian. Ditambahkan Tommy bahwa sejauh ini kotak suara yang diterima dalam kondisi baik dan pihaknya belum menemukan adanya kerusakan atau cacat pada logistik tersebut. Namun jika nantinya ditemukan ada kerusakan, pihak KPU Kota Batu akan membuat berita acara yang kemudian akan diganti dengan yang baru. Hari ini dari informasi yang kami dapatkan dari penyedia, untuk kotak yang datang pada pagi hari ini sebanyak 3.006 tadi. Jadi itu untuk mencukupi kebutuhan dari TPS kami yang berjumlah 611 TPS untuk pelaksanaan pemilu di 2024. Dan ini nanti
kepastiannya kita hitung dulu ya, kita cek, kita pastikan kalau sudah lengkap kita buatkan berita acara dan katakan kalau nanti misalnya ada kekurangan atau ada pengiriman kedua pasti akan ada berita acara yang terkait jumlahnya. Sementara untuk kelengkapan pemilu 2024 yang masih belum datang, yakni bantalan, alat coblos, ATK dan sebagainya, tentunya pihak KPU Kota Batu terus mengupayakan agar pengelolaan logistik ini dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Ya pemirsa, dari informasi pemilu 2024 di Kota Batu, kita beralih ke Kota Malang. Mendekati pesta demokrasi, ribuan logistik pemilu 2024 telah tiba di KPU Kota Malang. Logistik tersebut terdiri dari kotak suara, bilik suara, dan tinta, diterima secara bertahap dari KPU RI. Mendekati pesta demokrasi, ribuan logistik pemilu 2024 telah tiba di KPU Kota Malang. Logistik tersebut terdiri dari kotak suara, bilik suara, dan tinta, diterima secara bertahap dari KPU RI. KPU Kota Malang menerima lebih dari 3.000 logistik kotak suara di gudang logistik KPU Klojen Kota Malang pada Kamis siang. Sejauh ini sudah ada beberapa item logistik yang lebih dahulu sampai seperti bilik suara sebanyak 9.908 dan tinta 4.900 hingga bantalan dan alat coblos. Pasokan logistik pemilu dari KPU RI dijaga oleh petugas tim keamanan di gudang logistik. Rencananya 4 orang petugas keamanan akan mulai beroperasi secara terjadwal mulai Senin depan. Dari jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan logistik di Kota Malang, sebanyak 12.270 kotak suara. Sekretaris KPU Kota Malang mengatakan, Kota Malang membutuhkan kotak suara sebanyak 12.270 untuk 2.452 TPS se-Kota Malang, dengan rincian 1 TPS dicatah 5 kotak suara. Rencananya tambahan logistik akan dikirim kembali dari KPU RI secara bertahap sesuai jadwal gelombang pengiriman selanjutnya. Untuk tanggalnya masih menunggu jadwal dari pusat. Untuk kotak suara baru datang hari ini, itu sejumlah 3.070 dari total kebutuhan sekitar 12.270. Sementara untuk bilik sudah lengkap 9.808, itu sudah ada di gudang. Kemudian untuk segel belum, sekitar 240 ribuan itu belum datang. Kemudian untuk tinta, yang pertama kali datang itu tinta sekitar 4.900 sudah lengkap datang. Karena untuk kotak suara itu pengadaan langsung dari KPU RI, jadi terjadwal untuk kedatangannya secara bergelombang. Untuk kotak suara untuk 2.452 TPS, jadi satu TPS nanti ada 5 kotak suara dan 4 bilik. Saat ini KPU Kota Malang masih menunggu bahan logistik pemilu yang belum dikirim, seperti segel dan formulir. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami di Agronews.
Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews, pemirsa, untuk pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitasnya untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan gelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Malang. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk yang terhormat. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, Kota Malang pada 9 November 2023 dengan dihadiri oleh camat dan perwakilan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah memberikan pembinaan, pendampingan maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa sebagai upaya mewujudkan pembangunan desa yang terarah dengan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa, Wasis Prabowo, mengatakan, pertemuan yang diselenggarakan kali ini untuk pengawasan dan melihat segala persoalan yang ada di desa. Menurut Wasis Prabowo, resiko kecurangan desa semakin hari trennya semakin meningkat. Untuk itu perlu pembenahan dan sinkronisasi regulasi kebijakan terkait desa. Selain itu ada pembenahan basis data untuk kepentingan pembangunan. Untuk itu mendorong pengawasan desa lebih ditingkatkan sesuai dengan Permendagri 73, yakni kepala daerah melalui inspektorat, camat, masyarakat, dan BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi intinya yang ingin pertemuan ini yang kita selenggarakan adalah ingin mendengar persoalan-persoalan dari desa yang sesungguhnya seperti apa, menggali. Meskipun kami dari hasil evaluasi kami juga kami sudah beberapa menemukan persoalan-persoalan yang tadi kami sampaikan. Kita tahu sendiri kalau bicara risiko kecurangan desa makin hari kan trennya meningkat. Kemudian tadi bagaimana sinkronisasi regulasi atau kebijakan terkait dengan desa baik dari seluruh stakeholder diharapkan bisa sinkron sehingga tidak menimbulkan kebingungan di desa. Dan ini kan juga ya kalau berbeda kan yang ngaturnya beda kan yang diatur kasihan kan. Nah, kemudian yang lain barangkali yang perlu kita benahi sama-sama adalah basis data. Basis data untuk kepentingan pembangunan. Misalnya soal kesejahteraan sosial, kita tahu kan data yang ada dengan data fisik lapangan sering terjadi perbedaan. Di forum ini sebetulnya kita ingin mengajak lembaga supradesa, Pak Inspektur, Pak Camat, masyarakat. Kan kalau sesuai Permendagrinya, yang ngawasi desa itu kan ada 4. Permendagri 73 kan. Kepala daerah melalui inspektorat, kemudian Pak Camat, kemudian masyarakat, dan BPD. Nah, 4 lembaga inilah yang mestinya sekarang ini harus lebih didorong untuk turut mengawasi. Saya dibuka ruang-ruang publik, ya, KPBDes dibuka, ditempelkan supaya masyarakat bisa melihat. Karena aturannya seperti itu. Dengan kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023, diharapkan penyelenggara pemerintah desa di Kabupaten Malang dapat berjalan optimal, didukung sumber daya aparatur desa yang disiplin dan profesional, serta transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dari Kabupaten Malang, Max Munir Atifi melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus Hari Ayah yang jatuh pada tanggal 10 dan 12 November 2023, Yayasan Pendidikan PAUD Terpadu Anak Saleh gelar upacara sekaligus fun game antara murid dan orang tua. Kegiatan berlangsung di halaman luar sekolah diawali dengan upacara peringatan Hari Pahlawan oleh seluruh murid, orang tua, serta ustazah. Memperingati Hari Pahlawan sekaligus Hari Ayah yang jatuh pada tanggal 10 dan 12 November 2023, Yayasan Pendidikan PAUD Terpadu Anak Saleh gelar upacara sekaligus fun game antara murid dan orang tua. Kegiatan berlangsung di halaman luar sekolah, diawali dengan upacara peringatan Hari Pahlawan oleh seluruh murid, orang tua, serta ustazah. Menariknya dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini, yang menjadi petugas upacara adalah para orang tua laki-laki sosok ayah
mulai dari inspektur upacara, komandan upacara, petugas pengibar bendera, pembaca teks Pancasila hingga pembaca doa. Dengan mengenakan busana pahlawan peringatan Hari Pahlawan sekaligus Hari Ayah di PAUD Terpadu Anak Saleh terasa hikmat dan diikuti oleh semua murid dan wali murid yang juga serasi mengenakan busana pahlawan. Saya sendiri mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PAUD Anak Saleh atas pelaksanaan upacara Hari Pahlawan dan sekaligus memperingati Hari Ayah. Karena dengan melibatkan orang tua akan lebih mendekatkan orang tua kepada anak dan akan menimbulkan kebanggaan ataupun rasa bangga dari anak terhadap keikutsertaan orang tua dalam kegiatan sekolah. Dan peringatan Hari Pahlawan dan Hari Anak ini sesuatu yang sangat baik yang harus dapat menjadi referensi ataupun dilakukan oleh sekolah-sekolah di atas. Terima kasih. Kepala PAUD Terpadu Anak Saleh Haja Mika S. Arifin menegaskan tema peringatan kali ini adalah Ayah Pahlawanku, mengingat 10 November merupakan Hari Pahlawan dan ayah juga merupakan sosok pemimpin dan pahlawan dalam keluarga. Keberadaan ayah sangat berperan penting dalam sebuah keluarga sebagai role model bagi istri dan anak-anaknya. Selain sebagai pemimpin, ayah juga sering dijadikan idola dan panutan anak-anaknya. Saat menjalankan kewajibannya dengan baik, ayah menjadi sosok panutan yang bertanggung jawab dengan melindungi keluarganya. Hari ini khusus adalah hari kita memperingati untuk 10 November dan sangat luar biasa karena Hari Pahlawan dan kebetulan juga tanggal 12 November itu adalah Hari Ayah, sehingga kita gabungkan topik yang kami angkat dalam kurikulum kami di PAUD Terpadu Anak Saleh adalah Ayahku Pahlawanku, sehingga kita memiliki kegiatan bersama setelah upacara bendera bermain fun game dengan ayah, anak beserta ayah. Ya, karena sebagaimana dalam Al-Quran bahwa ayah itu merupakan yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga, dan ayah itu sebagai figur atau tokoh yang ada di dalam keluarga, dan tentunya ayah itu sebagai imam ya dalam keluarga, sehingga ayah itu memang harus menjadi ayah yang hebat, sehingga ayah menjadi pendidik yang hebat dan ayah memberikan fasilitas dan kebahagiaan kesejahteraan untuk keluarga. Nah, tentunya tanggung jawab yang paling utama sebagai seorang ayah adalah memberikan perlindungan kepada putra-putrinya dan memberikan contoh atau suatu hasanah bagi putra-putrinya dan memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putrinya. Oleh karenanya, besar harapan kami ayah-ayah hebat di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Anak Saleh itu memberikan suri teladan buat putra-putrinya dan membersamai senantiasa dalam keseharian, baik itu dengan bermain, baik itu dengan doa-doa yang dilantunkan, serta untuk contoh-contoh yang terbaik melalui sholatnya, melalui apapun hal-hal yang dilakukan oleh ayah. Ayah adalah ayah yang terbaik buat anak-anak. Sementara keceriaan antara anak dan ayah terlihat saat mereka mengikuti beragam permainan yang sengaja dipilihkan oleh pihak PAUD Terpadu untuk memberikan kesempatan bagi ayah dan anak untuk berinteraksi melalui fun game. Salah satu permainan yang cukup mudah yaitu bagaimana anak bisa mengenali ayahnya dengan mata tertutup. Meski terlihat sederhana, namun ternyata permainan ini mampu mengindikasikan kedekatan anak dan ayah, baik hanya dari panggilan suara, bau, maupun sentuhan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini.
News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait dengan penerapan tarif retribusi untuk pedagang di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Besarnya sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait retribusi, yang mana tiap-tiap zona memiliki tarif retribusi yang berbeda tergantung dari klasifikasi atau grade-nya. Terkait dengan penerapan tarif retribusi untuk pedagang di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, besarnya sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait retribusi, yang mana tiap-tiap zona memiliki tarif retribusi yang berbeda tergantung dari klasifikasi atau grade-nya. Agus Soyadi, Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu menjelaskan bahwa besaran tarif retribusi tersebut sesuai dengan Perda 5 tahun 2020. Hal ini dikarenakan perda yang baru saat ini masih belum ada. Oleh karena itu yang digunakan yaitu tarif lama, di mana besarannya yaitu Rp500 per meter kubik, yang mana dapat dihitung dengan rata-rata kios yang memiliki luas 2x2 meter, yaitu 4 meter, dengan hasilnya 4x500, yakni Rp2.000 per kios. Sehingga penghitungan besaran tarif retribusi kios pedagang Pasar Induk Among Tani Kota Batu juga dilihat dari luas lahan atau kios yang digunakan untuk berdagang. Oleh karena itu, untuk kios perhiasan akan berbeda tarif retribusinya, dikarenakan juga melihat grade-nya yang berbeda. Ini kita pakai Perda nomor 5 tahun 2020, belum jadi tahu perda kita. Nah, ini masih tarif lama, Rp500 per meter persegi. Jadi kalau di sini rata-rata 2x2 4, ya 4x5 berarti 2.000. Oh, tergantung besarannya ya, Pak. Ya. Luasnya. Berarti kalau yang perhiasan tuh lebih ya, karena sesuai dengan bedanya kan memang ini tidak sama dengan yang grade BC. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, masih dengan informasi serupa, pertanggal 1 November 2023, penerapan retribusi telah dilakukan oleh UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, di mana besarannya tergantung luas dan grade kios yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Pertanggal 1 November 2023, penerapan retribusi telah dilakukan oleh UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, di mana besarannya tergantung luas dan grade kios yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Agus Soyadi, menjelaskan bahwa penerapan retribusi juga tetap harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penerapannya tidak dilakukan kepada semuanya. Terdapat beberapa tarif retribusi untuk tiap zona, di mana hal tersebut mengacu pada peraturan daerah dan juga peraturan wali kota tentang besaran tarif retribusi, di mana terdapat hal yang membedakan, salah satunya yaitu klasifikasi mulai A, B maupun C. Untuk zona perancam dan zona kuliner tidak terdapat grade yang signifikan, tetapi berbeda untuk zona perhiasan yang pasti retribusi dan grade-nya berbeda, di mana perhiasan masuk dalam grade A, sedangkan perancam dan kuliner sendiri masuk grade B. Ini juga sudah saya mulai per 1 November. Ini harus semua, nah, tapi juga melihat di lapangan ini kita tidak bisa serta-merta memungut retribusi ke semuanya. Itu bedanya apa Pak, retribusi yang misalnya di zona kacang misalnya 1.500, terus di zona kuliner itu beda atau gimana Pak? Gini, berdasarkan perda ya, dan juga perwali tentang besaran retribusi ini memang ada pembeda, ada klasifikasi, ada grade A, B, C. Ya, kalau kuliner sama kacang saya kira memang tidak ada grade yang signifikan, kecuali yang di perhiasan nanti pasti ada pembeda, jelas ini ada pembeda dari tarif, karena perhiasan ada di grade A, sedangkan
kacang, kuliner, makanan ini ada di grade B. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agranews. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang menampilkan sebuah pesawat tanpa kehilangan tenaga dan terjun bebas saat mengudara di wilayah daerah khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa ya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang menampilkan sebuah pesawat tanpa kehilangan tenaga dan terjun bebas saat mengudara di wilayah daerah khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta. Waduh, apa iya pesawat jatuh di DKI Jakarta? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 28 September lalu yang mengutip dari situs news.detik.com, klaim yang menyatakan bahwa pesawat jatuh di DKI Jakarta adalah disinformasi. Faktanya, pesawat dalam video yang diunggah tersebut tak jatuh. Pesawat tersebut merupakan pesawat milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU dan disebut sedang latihan. Dilansir pula dari suara.com, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadis Pen AU, Kolonel PNB Agung Sasongko Jati membantah adanya pesawat jatuh. Agung Sasongko Jati menjelaskan pesawat yang dimaksud itu merupakan pesawat aerobatik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut tengah melakukan sesi latihan saat pameran TNI AD Fire 2023. Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Ya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tahun 2022, Argentina menyandang juara Piala Dunia. Masyarakat meramaikan jalan-jalan di hampir seluruh bagian kota di Argentina. Selain itu, ternyata masyarakat Argentina sering menyelenggarakan berbagai festival menarik setiap tahunnya. Festival tersebut bertujuan untuk pelestarian serta memperkenalkan budaya dan tradisi setempat kepada generasi muda dan para wisatawan.
Pemirsa, inilah festival tradisional paling meriah di Argentina. Di tahun 2022, Argentina menyandang juara Piala Dunia. Masyarakat meramaikan jalan-jalan di hampir seluruh bagian kota di Argentina. Selain itu, ternyata masyarakat Argentina sering menyelenggarakan beberapa festival menari setiap tahunnya. Festival tersebut bertujuan untuk pelestarian serta memperkenalkan budaya dan tradisi setempat kepada generasi muda dan para wisatawan. Berikut festival tradisional paling meriah di Argentina. Festival Tango Buenos Aires. Tango merupakan tarian tradisional khas Argentina yang menampilkan gerakan-gerakan tubuh yang memukau. Perayaan tari Tango setiap tahunnya, perayaan tari Tango yang bernama Buenos Aires Tango Festival rutin diselenggarakan di Buenos Aires. Nantinya akan banyak para penari-penari profesional dari seluruh dunia yang ikut memeriahkan festival ini. Festival ini diadakan di bulan Agustus dan berlangsung selama 2 minggu. Oktoberfest. Beberapa negara di dunia memang banyak yang merayakan Oktoberfest setiap tahunnya. Salah satunya adalah Argentina. Oktoberfest merupakan festival yang berasal dari negara Jerman, di mana dalam perayaan ini pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman khas Jerman. Sesuai dengan namanya, Oktoberfest rutin digelar setiap bulan Oktober yang berlokasi di Beer Garden City, Cordoba. Festival Vendimia. Vendimia merupakan festival minuman wine tradisional Argentina yang digelar di wilayah Mendoza. Perayaan ini diadakan setiap bulan Maret dikarenakan pada bulan tersebut merupakan musim panen dari para petani anggur lokal yang sebagian besar adalah produsen wine. Untuk masyarakat lokal dan wisatawan biasanya mencicipi wine khas setempat secara gratis. Festival ini pertama diselenggarakan pada tahun 1930 dengan sangat sederhana. Festival Cosquín. Festival Cosquín menjadi salah satu perayaan paling populer di negara Argentina. Festival ini berlangsung selama 9 hari yang diselenggarakan di sebuah kota kecil di wilayah Cordoba. Nantinya para pengunjung akan menyaksikan berbagai pertunjukan musik serta tarian daerah dari seluruh wilayah di Argentina. Selain itu juga banyak masyarakat lokal yang menjajakan beragam jenis makanan dan minuman tradisional khas Argentina. Karnaval di Gualeguaychú. Hampir semua daerah di Argentina menyelenggarakan karnaval yang merupakan perayaan umat Katolik. Namun jika Anda ingin menyaksikan karnaval dengan suasana yang lebih meriah, Anda bisa mengunjungi daerah Gualeguaychú yang memakan waktu perjalanan selama beberapa jam dari ibu kota Buenos. Festival ini diselenggarakan setiap akhir bulan Februari sampai awal Maret. Dan itulah pemirsa, festival tradisional paling meriah di Argentina. Versi News, fakta dan unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 11 November 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.